Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya Ika Bening Kusdiarti mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum yang diampu Bapak Roni Sulistianto SH.MH dengan judul Problematika Lahirnya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ketahanan Keluarga ditinjau dalam perspektif hukum dan konstitusi di wilayah Kabupaten Bantul. Saya mengambil judul ini di latar belakangi karena rancangan undang-undang Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law berpotensi melanggar hak asasi para pekerja, antara lain besaran upah minimum di sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah UMR. Kemungkinan pengusaha untuk memberikan upah lebih rendah dan tidak mendapatkan sanksi. Perjanjian kerja sementara dan jangka waktu perpanjangan maksimal belum dibahas secara jelas seperti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Batasan waktu kerja pada sektor tertentu yang berakibat terjadinya perbedaan kompensasi sektor satu dengan sektor yang lainnya. Akibat dari rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut dapat berimbas terhadap ketahanan keluarga yang meliputi ketahanan fisik, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ketahanan sosial yaitu kemampuan untuk berbaur dengan lingkungan masyarakat. Ketahanan psikologis yaitu kemampuan untuk mengelola emosi. Banyaknya masalah sosial berasal dari ketidakfungsian keluarga sehingga menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga, tawuran remaja, penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka. 1. Akibat dari rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut dapat memicu permasalahan hukum dalam keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran. Objek kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah 1. Suami, istri, anak. 2. Orang yang ada hubungan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3. Orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga: 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Kekerasan seksual. 4. Penelantaran rumah tangga. Sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga: 1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga, pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta. Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pidana paling lama 10 tahun dan denda paling tinggi 30 juta. Untuk korban yang meninggal dunia, pidana paling lama 15 tahun dan denda 45 juta rupiah. Tinjauan pustaka untuk penyidikan adalah pejabat Polri dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari, mengumpulkan bukti tentang tindak pidana untuk menemukan tersangka. 3. Penuntutan.
Jaksa sebagai penuntut umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. 4. Proses peradilan di pengadilan negeri. Sidang dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa di hadapan majelis hakim untuk membuktikan perkara dan mendapatkan putusan pengadilan. Metodologi penelitian terdiri dari 1. Sifat penelitian yaitu bersifat yuridis sosiologis. 2. Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Jenis data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan, mempelajari, membaca buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait di wilayah hukum Kabupaten Bantul. 2. Penelitian pustaka yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku mengenai informasi, peraturan perundang-undangan, dokumen dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Responden yaitu penelitian yang mengambil beberapa orang yang dianggap dapat mewakili terhadap objek penelitian. Metode pengolahan data dan analisis data. Data-data yang diperoleh dari penelitian disajikan, diolah, dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data analisis tentang apa yang ditanyakan responden secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian data tersebut diteliti dan dipelajari secara utuh, diuraikan dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian disimpulkan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon masukan untuk penyempurnaan tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.